minggu ketiga sama minggu keempat ya, sama minggu kelima ya. Kemarin sebelum itu minggu kelima ya. Itu adalah perhitungan kesesuaian dosis ya, sama perhitungan jumlah obat yang digunakan dalam proses peracikan. Ini dosis sudah ya pengertiannya kemarin. Saya nggak akan mengulangi yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian ini adalah faktor-faktor yang bisa memengaruhi dosis. Yang pertama adalah berat badan, yang kedua adalah usia, yang ketiga adalah luas permukaan badan. Ini sudah cukup jelas ya. Kemudian ini terkait dengan status patologi. Kalau dia menggunakan levofloxacin, maka jumlah dosis yang diberikan itu bisa lebih kecil dari dosis lazimnya. Atau kalau enggak gitu nanti frekuensi pemberiannya nanti yang bisa. Misalnya dari per 24 jam obat diberikan menjadi per 48 jam. Jadi mulai dari sekali sehari ya, bisa nanti dipanjangkan menjadi dua hari sekali pemberian obatnya. Ini karena berdasarkan status patologi penyakit. Kemudian faktor yang keempat yang mempengaruhi dosis ini adalah terapi dengan obat yang diberikan bersamaan. Nah, ini terkait dengan efek sinergisme tadi. Apakah efeknya aditif, sinergis, ataupun antagonis. Ini nanti akan mempengaruhi dosis dari obat ya, dari penggunaan obat-obatan tertentu. Karena perlu dimodifikasi nanti dosisnya. Kemudian faktor lainnya adalah bentuk sediaan dan rute pemberian obat. Nih, sediaan yang rutenya per oral ya bisa jadi nanti akan berbeda dengan rutenya yang parenteral. Karena apa? Kalau rutenya itu parenteral berarti dia akan masuk ke intravena langsung ke pembuluh darah. Sehingga ada kalanya nanti kadar obat dalam darah itu bisa jadi lebih besar dibandingkan rute yang per oral sehingga mungkin pada pasien tertentu itu butuh disesuaikan dosisnya. Kemudian faktor lain yang memengaruhi dosis diantaranya adalah indikasi penyakit. Nah, contohnya adalah pada penggunaan aspirin. Nah, aspirin ketika dia digunakan sebagai analgesik antiinflamasi, maka dosis yang diberikan adalah sekitar 500 miligram untuk sekali minum. Tetapi kalau aspirin itu digunakan untuk antiplatelet ya atau anti agregasi platelet, maka dosis yang diberikan bisa di rentang 75 sampai 375 miligram. Minumnya hanya satu kali sehari. Itu kalau untuk anti agregasi platelet. Kalau untuk analgesik itu bisa 3 sampai 4 kali dalam satu hari. Ini. Nah, untuk menghitung kesesuaian dosis pada resep, maka kita perlu memperhatikan kelengkapan resep. Ya, terutama kalau hubungannya dengan dosis, kita harus tahu umur pasiennya berapa ya. Begitu juga dengan signatura dan cara pemberiannya. Ini kayaknya berdasarkan usia, nggak akan saya bahas lagi ya. Ini yang berdasarkan berat badan, ini yang berdasarkan luas permukaan tubuh ya, nggak akan saya ulangi. Nah, untuk yang BSA atau Body Surface Area atau LPT, itu ada juga kalkulator BSA-nya. Ada aplikasi-aplikasi tertentu. Googling juga ada, nanti kalian download di aplikasi Play Store juga ada. Nanti kita tinggal masukkan bobotnya berapa, tingginya berapa, nanti akan ketemu BSA-nya berapa. Jadi langsung kita nggak perlu ngitung manual dengan menggunakan rumus ini. Tuh, ini contohnya nggak usah. Lainnya ya tinggal contoh-contoh ya. Tiga ono sih. Standaris juga sudah, aligasi juga sudah. Nah, nanti ya untuk soal UTS saya itu adalah paper base ya. Jadi saya akan membuat satu pertanyaan ya. Waktu maksimalnya kayaknya 30 menit ya. Jadi harapan saya nanti
soal-soal saya itu bisa dikerjakan dalam waktu 30 menit. Hitung-hitungan pasti akan ada hitung-hitungannya. Gitu. Apakah ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan saya? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada, kita bisa mengakhiri ya kuliah kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Ibu. Terima kasih kembali. Saya ending ya.